cepat udah oh dua banget dan kurang mungkin problem yang bisa menolong di saat akhir hayatnya. Alhamdulillah untuk masih ada sampai itu kayak ibarat penenang kita gitu itu yang bisa mendapatkan sekarang, yang bisa mendapatkan sekarang. Kita ngerasa kayak dia tidur aja gitu. Cuma kita nggak tahu kan teman yang masih mengibu, jangan sia-siakan beliau karena ya ketika kalau kehilangan yang tidak ada gunanya lagi rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Chef. Kembali lagi di Chef Talk to You episode ke-25 Cerita Kita. Nah, nggak kerasa nih Iqmah, udah sampai ke episode 25. Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Ada nih, kayaknya kita mau bahas yang kayaknya apa menyentuh nih? hati. Bertepatan dengan peringatan di bulan ini juga nggak iya, sih? benar sekali. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, boleh nih. Sebelumnya kenalin, aku Nura Malinate dan Saya Hikmah Sriwijari. di sini kami akan menjadi host yang akan membantu podcast episode ke-25 bersama dengan narasumber hebat kita yaitu. Itu saya Hamid Askar Nesta. Nah, gimana nih kabarnya Bang Hamid? Alhamdulillah untuk saat ini masih baik-baik saja. Masih baik-baik saja. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Bang? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini ya kebiasa sebagai mahasiswa yang ngampus, terus juga baru ngerintis untuk bisnis juga. Udah menjadi pembisnis muda nih guys. Ya. Terus apa lagi nih Bang? Terus juga ibaratnya tuh ngerawat adek. Ngerawat Adek. Sibuk Iya. banget ya Bang kayaknya di akhir-akhir ini. Oke. Sesuai dengan tema kita tadi ini, yaitu Hari Ibu, tanpa ibu aku hanya rindu. rindu. Nah, podcast ini diambil karena bertepatan nanti di tanggal 22 Desember bakal ada peringatan Hari Ibu. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas nih tentang sosok seorang ibu. Benar nggak itu Hikmah? Benar sekali ya. Oke, kita langsung aja nggak sih masuk ke tanya jawab kita bersama dengan narasumber. Nah, mungkin dari perspektif Bang Hamid nih sebagai laki-laki, apa sih sosok ibu menurut Abang? Kalau dari perspektif sosok laki-laki ya, sosok ibu tuh ya sangat penting lah, karena ibu tuh ya ibaratnya tuh kalau rumah tuh dia tuh tonggaknya gitu. Ketika rumah nggak ada tonggaknya ya kadang ya hancur rumahnya gitu kan. Makanya penting sosok ibu tuh di rumah gitu. Dan juga ibu tuh sebagai penenang lah. Ketika ada suatu hal yang mungkin permasalahan dari kita, dia yang selalu menenangkan kita. Dan dia yang selalu ibaratnya tuh ketika kita ada problem tuh dia yang menanyakan masalah kita, pasti problemnya gitu. Nah mungkin itu penting peran ibu gitu. Berarti ibu tuh bagaikan pelita hati ya. Iya, bagaikan penerang yang ada di rumah gitu, yang selalu menjadi sosok yang ada lah untuk kita. Terus, nah untuk menurut Bang Hamid sendiri, apa sih peran ibu yang benar-benar dapat membuat menumbuhkan karakter di diri abang gitu? Nah peran ibu tuh waktu abang juga waktu SD kan, dari SD tuh abang belajar. Ya ibu tuh nggak pernah bilang ibaratnya tuh capek atau ngeluh Iya, gitu. benar sih. Nah mungkin itulah yang ibaratnya tuh abang belajar dari seorang ibu gitu kan. Karena dia ibaratnya tuh pagi dia ngajar karena dia guru juga kan. Nah siangnya juga dia ngurus kita sebagai anaknya gitu. Dan malam juga dia kadang-kadang pagi tuh masak tadi kan, masak. Dan siang pulang sekolah bukan langsung istirahat. Kadang nyiapkan dulu makan siang untuk anaknya. Dan mungkin istirahatnya itu cuma bisa dibilang 2 jam atau 3 jam, ya itu malam aja. Subuh bangun lagi gitu. Nah mungkin itu ibu tuh ibaratnya menjadi sosok penting lah dalam hidup kita gitu. Karena dia nggak pernah ngeluh dengan apa yang mungkin dia rasakan. Dia tahu capek, tapi untuk anaknya tuh dia mau berbuat apa aja gitu. Mungkin itu yang
yang sampai sekarang ini abang merasa kehilangan gitu. Berarti sosok seorang ibu tuh memang benar-benar apa ya, bisa dibilang menjadi yang paling penting karena dia tuh selalu ngusahain apapun untuk seluruh keluarganya gitu ya Bang. Berarti apapun bakal dia usahain gitu. Pokoknya keluarga dia tuh harus menjadi poin utama dulu gitu yang harus dia berikan dulu. Baik. Gimana nih kalau menurut hikmah tanggapan dari Bang Hamid tersebut? Jadi peran ibu nih kayaknya tidak bisa tergantikan ya. Iya sih, benar. Soalnya kalau kata orang kan apa ya, nggak semua orang gitu bisa kalau cowok kan belum tentu lu bisa ngelakuin satu hal dalam waktu yang sama. Ya, tapi kan kalau cewek kan kadang bisa tuh ngelakuin multitasking gitu. Multitasking karena itulah misalnya lagi masak nih, tapi bisa nih sambil bersih-bersih rumah gitu. Nah, abang sendiri sebagai laki-laki nih, seberapa dekat sih abang sama ibu? Kalau bilang dekat, ya dekat lah karena ya dari kecil abang ibaratnya tuh sering waktu ngerjain tugas, kadang-kadang ibu abang yang nemenin abang ngerjain tugas waktu SD, SMP gitu. Nah mungkin itu yang mungkin masih abang teringat gitu. Dan juga waktu abang SMA, dia yang ibaratnya tuh ngarahkan abang mau lanjut kemana gitu kan. Terus ibaratnya tuh kan abang juga sempat nih mau tes kedinasan, tes juga akpol akmil gitu kan. Dia yang selalu semangat ketika abang gagal gitu. Ya udah nggak apa-apa gagal, besok coba lagi gitu. Makanya itu yang buat abang kuat sampai saat ini gitu. Dan pesan-pesan ibu itu yang mungkin membuat abang ya karena masih muda juga kan. Ya abang harus ingat ibaratnya itu petuah-petuah lah. Kalau orang tua bilang itu kan petuah-petuahnya itu yang harus dilaksanakan. Nah jikalau kita meninggalkan kan kayaknya kita sebagai anak durhaka kali lah gitu. Mungkin itu sih sampai sekarang nih yang rasa kehilangan itu masih ada gitu. Pesan-pesan dia yang mungkin dulunya dia jangan lupa sholat, terus jangan lupa ibaratnya ketika ibu nggak ada nanti doakan di setiap sholat gitu. Dan juga ya selalu berbuat baik aja lah sama orang lain gitu. Mungkin ada bang pesan ibu abang yang mungkin abang masih ingat sampai sekarang, Yang paling berbekas gitu di hati abang ya. Kalau berbekas ya tadi pesannya ya jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu bukan untuk kita aja. Ibarat itu sebagai penyelamat orang tua kita. Ibarat itu ya dialah sebagai ibarat penerang dia di kuburan, penerang dia di surga nanti gitu kan. Nah maka dari itu mungkin pesannya lagi jangan pernah buat jahat sama orang lain. Karena kalau kita buat jahat sama orang lain ya orang lain kan bakal ngingat gitu kan. Dan itu pasti berbekas juga untuk orang lain kan. Dia bakal ngingat sampai kapanpun mungkin kan. Dan kita nggak tahu sifat orang lain gimana gitu. Itu sih diajarkan ya kita berbuat baik aja sama orang lain gitu. Terus belajar sabar, ikhlas gitu. Berarti banyaknya abang pesan-pesan yang diberikan oleh ibu abang sendiri gitu untuk abang kedepannya gitu. Iya. Dari semua pesan itu gimana nih bang cara abang ucapin terima kasihnya nih ucapin terima kasih dan kayak rasa sayang abang gitu pada ibu. Nah rasa sayang abang mungkin kalau sekarang kan karena udah ibaratnya udah nggak ada kan. Mungkin ucapin rasa sayangnya tuh dengan selalu kirim doa, baca yasin untuknya. Dan kemarin abang kan baru ulang tahun juga nih kemarin. Nah mungkin itu terasa ibarat itu terpukul kali ketika kita ulang tahun tapi nggak ada orang tua gitu kan. Nah mungkin teman-teman mungkin nggak waktu abang ulang tahun di malamnya itu mungkin di saat itulah mungkin kalau seorang laki-laki itu rasa kehilangan itu berat kali ya, dan mengeluarkan air mata gitu. Dan juga kalau lihat ibu sendiri kan karena dari riwayat juga dulu waktu penyakit kan ya abang harus jaga kesehatan gitu untuk saat ini gitu. Karena kan kalau ibaratnya kita nggak jaga kesehatan siapa sih yang mau jaga kita lagi gitu kan. Dan orang tua kita ya kita harus jaga ayah kita dan sebagainya gitu. Berarti untuk sekarang abang itu jadi yang banyak bantu di rumah gitu ya bang, karena sekarang berarti abang lebih apa ya menjadinya banyak bantu-bantu untuk kegiatan kerjaan di rumah gitu. Iya abang gantikan sosok ibu abang, ya bantu ayah abang juga. Makanya abang saat ini juga mulai bisnis kan. Iya. Ibarat tuh
abang nggak mau ibaratnya nyusahin ayah bang gitu kan, karena di usianya yang mungkin udah tua tuh kan. Kita kan anak laki-laki nih, anak laki-laki tuh kalau misalnya ada rasa hilang di rumah tuh ya kayak lain aja gitu. Makanya abang nggak pengen lagi ada ibarat tuh ayah abang atau keluarga abang lagi dipanggil gitu. Makanya abang jaga-jaga gitu. Makanya abang gantikan sosok ibu abang lah di rumah gitu. Mungkin bisa ceritain sedikit pas awal-awal abang kehilangan itu gimana, sama terpukul kah? Nah mungkin kalau di awal-awal tuh ya memang sangat terpukul lah, karena yang dulunya kita ibarat tuh bisa senang-senang, bisa ketawa-ketawa, saat kehilangan tuh ya kita ngerasa kayak ada yang hilang gitu, tapi dia kayak ada bersama kita. Nah mungkin sampai saat ini masih abang rasain gitu. Nah itu yang membuat abang tetap ibarat tuh semangat nih, karena ada adik abang yang lagi sekolah juga kan. Kalau abang ibaratnya tuh menyerah sampai di sini, ya adik abang bakal nyerah juga, nggak ada penyemangat orang tuh juga kan. Sedangkan mungkin yang lebih terpukul tuh ya ayah abang, karena ibaratnya berapa tahun dia udah ngedampingin dan sebagainya kan, itu yang merasa terpukul. Karena abang pengen jaga ayah abang, abangnya abang, terusnya adik-adik abang itu. Dan juga mungkin setelah kehilangan ini kan banyak yang ibarat tuh berubah dari hidup abang, mungkin dari pola tidur, terus ya apa namanya kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu kan kalau misalnya malam itu kan abang biasanya kalau setelah rapat tuh ditelepon lagi di mana, itu yang mungkin abang rasa kehilangan, nggak ada yang nelpon lagi gitu. Dan juga ya abang kan ibaratnya tuh kerjanya nggak kerja pulang balik hari gitu, kerjanya kan juga ibarat tuh mandat lah gitu, dan 2 minggu kerja 2 minggu balik gitu. Makanya abang gantiin sosok ayah sosok ibu di rumah gitu. Makanya yang gantiin itu abang harus pandai-pandai manage waktunya juga, sebagai mahasiswa juga, sebagai orang tua di rumah juga, sebagai pembimbing adik-adik abang di rumah juga gitu. Gimana ceritanya Lia? Berarti Bang Ahmed sendiri gimana ya kalau dibilang jadi sosok pengganti, emang iya sih, karena dari apa yang diceritain Bang Ahmed semuanya dia lakuin, dia kerjain gitu. Karena emang iya benar, karena kalau di rumah itu apa ya, orang utama yang selalu ada itu udah nggak ada, rasanya tuh kalau kita masuk aja ke rumah itu kayak sepi kali ya, rasanya kayak ada yang hilang gitu. Walaupun kalau apalagi Bang Ahmed kan termasuk orang yang dekat juga ya, Bang, dekat banget gitu sama ibu abang, jadi terasa banget gitu kan. Biasanya kalau kita capek gitu pasti ada nanya gitu kan, abis hari ini habis ngapain gitu, capek nggak, istirahat, disuruh istirahat lagi, disuruh tidur, jadi bersih-bersih gitu kalau habis pulang kegiatan. Nah benar. Nah kalau dari Bang Ahmed sendiri apa nih Bang, ada nggak satu hal yang paling berkesan yang pernah dilakuin atau ibu abang sampaikan kepada abang sendiri? Paling berkesan mungkin di saat dia waktu nggak sadarkan diri waktu itu kan, mungkin waktu awal-awal itu kan abang juga sempat izin sama abang kan, karena abang waktu itu sempat jalan-jalan nih sama kawan abang, jalan-jalan ke air terjun Batu Dinding kan. Nah mungkin di hari Sabtu abang jalan-jalan, ya abang pamit lah kayak biasanya kan. Mungkin abang setiap kegiatan atau apapun keluar rumah ya pamitnya tuh ke ibu abang dulu. Yang penting ibu abang tahu kalau abang keluar gitu. Dan mungkin saat itu tuh kan abang rasa kayak biasa aja. Rupanya sampai di air terjun Batu Dinding itu ada perasaan yang mungkin firasat abang yang aneh gitu. Ketika ngelihat kalau kita biasanya liburan atau begitu kan biasanya enjoy, senang, happy gitu kan. Cuman waktu itu kayak ngerasa aneh, ada yang lain gitu. Kayak ibaratnya tuh kita liburan kayak nggak liburan, kayak ada yang aneh pas apa tuh, pas abang ke situ tuh. Cuman balik dari situ ibu abang masih biasa-biasa aja kan. Cuman paginya tuh ibu abang tuh ya pergi ke pasar kayak biasanya belanja kan. Sebelumnya juga dia nggak pernah ibarat tuh belanja ke pasar. Kadang-kadang nitip ke kakaknya abang, kakak saudara nitip belanja ke pasar. Nah mungkin itu yang anehnya kenapa dia ibaratnya tuh belanja gitu kan, pulang dari pasar tuh lah mungkin penyakit dia kan, ada penyakit apa juga, tensi tinggi gitu kan. Nah sampai di situ tuh ya dia waktu apa tuh tolong pijitkan tangan ibu gitu kan. Nah dan kami berempat kan lagi di rumah tuh, makanya kami lagi pijitkan kan.
Nah saat itu tuh dia minta maaf gitu. Sebelum dia nggak sadarkan diri tuh dia minta maaf, maaf ibu kalau misalnya ada salah ya. Dan dia juga sempat tolong telepon dengan ayah gitu. Nah pas nelpon dengan ayah tuh ya kayak Amer, kayak ngapa ibu nelpon gitu kan. Nah itu yang mungkin yang berkesan sama abang gitu. Pas nelpon ayah abang tuh dia minta maaf sama ayah abang gitu. Dan mau dibawa rumah sakit tuh udah gak sadarkan diri lagi gitu. Cuman mengeluarkan air mata aja gitu. Berarti bang, pas di rumah sakit abang nemenin full di rumah sakit atau? Iya ganti-gantian sama ayah abang sama abangnya abang gitu. Karena kan waktu sampai sana itu kan cuma bisa 2 orang karena dia isu kan. Dan itu pun jenguknya satu-satu ke dalam gitu. Yang ketiga abang lihat dia nggak berdaya gitu kan. Ibaratnya cuma keluar air mata sama cuma bisa gerakkan tangan kanan gitu aja. Ya kita ngerasa kayak dia tidur aja gitu. Cuman kita nggak tahu kalau dia tidur selamanya gitu. Berarti terakhir ke situ masih sempat kumpul bareng-bareng bang sama ayahnya abang. Ayah bang waktu itu lagi di luar kota karena ada kerja kan. Makanya dia minta nelpon sama ayah bang minta maaf. Berarti di situ posisinya abang sama abangnya abang dan adik-adiknya abang gitu yang ngadepin gitu. Iya, alhamdulillah kami berempat di rumah waktu itu. Berarti abang ini berapa bersaudara? Abang berempat. Berempat lah. Abang iya laki-laki Cowok semua. Berarti di rumah cuman cowok semua jadinya? Iya. Di pengamet kuat. Iya, kuat banget sih kalau nah kalau nggak ya itu nggak ada cewek aja susah Ya, gitu susah. kan, karena kan biasanya ngatur-ngatur tuh cewek gitu. Kira-kira bang ada nggak sih bang kenangan dari ibu yang paling berkesan banget? Itu bang Ahmed. Kalau kenangan ya ketika misalnya apa namanya ya, ketika dia ibarat tuh kayak meluk kita gitu, mungkin itu yang nggak bisa abang dapatkan sekarang ya. Karena ya gimana ya, ketika kita meluk ibu tuh kayak rasanya lain gitu, kayak ada yang beda ketika kita meluk ayah kan biasa, cuman kalau meluk ibu tuh kayak ibarat tuh penenang kita gitu. Kayaknya kalau dibilang meluk ibu berapa kali ya? Apalagi sama kita anak rantau gitu ya. Masih. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Ada nggak sih bang kayak momen berharga yang pernah kayak abang berikan ke ibu abang gitu? Itulah yang abang belum berikan gitu, makanya abang ngerasa nyesal gitu. Kenapa dulu nggak mulai bisnis baru tuh menghasilkan uang sendiri? Itu yang mungkin belum abang bisa berikan. Karena abang ngerasa ya kayak nyesal aja gitu. Di saat dia ibaratnya tuh udah nggak ada, kita belum bisa ngasih apa-apa. Tapi kayak emang walaupun dulu kan abang merasa mikirnya gitu, tapi pasti deh ibu abang tuh tetap bangga karena ada loh sosok anak yang memang benar-benar apa ya peduli dengan keluarga gitu. Kan jarang gitu, apalagi anak laki-laki gitu. Karena kan kalau dibilang anak laki kita acuh, tapi oh banget lah ada salah satu sosok yang mau bantu gitu, yang bersedia lah gitu kan, yang pengen gitu bantu untuk keluarga depannya gitu. Momen masa kecil nih yang nggak bisa bang lupain sama ibu abang. Biasa ada tuh bang. Bisa ada masa kecil. Momen masa kecil abang waktu itu tuh ketika abang waktu maghrib abang lari-lari dan waktu itu ibu abang suruh mandi lagi mat gitu kan. Nah abang kayak nggak ngirokan gitu,
Ya akhir-akhirnya abang ya terjatuh lah, inilah lukanya itu tuh, karena sampai sekarang masih berbekas gitu. Maghrib ya nggak mau dibilangin abang kan, ya jatuh, makanya itu dia yang pertama nangis sekali ketika abang terjatuh gitu. Ibu abang nangis. Iya. Nah, biasa kalau seorang ibu ini kan selalu merasakan gitu, ada apa ya, kalau dibilang ada ikatan batin gitu kan sama anak, dan pasti dia memprioritaskan anaknya dulu gitu, nggak pokoknya apapun ya anaknya dulu dah, nanti kita tuh nanti gitu kan, kalau udah apa pasti paniknya luar biasa dan khawatir kali gitu. Nih bang, gimana abang menanggapi kayak perasaan kehilangan abang? Mungkin kehilangan seorang ibu. Tanggapan gimana nih? Gimana ya tanggapan kalau gimana sih, kan kita ini kan kalau kita kan nggak mau pokoknya kehilangan itu kan, tapi ya namanya udah takdir itu gimana, takdir itu kan udah ketentuan dari Tuhan yang di atas. Nah, pertama pas awal nih abang tahu nih, abang tuh gimana perasaan abang pas tahu bahwa dikabarin gitu, Net, ibu udah nggak ada gitu, atau gimana gitu bang? Ya waktu itu kan juga abang kan waktu dia nggak ada tuh abang waktu itu lagi di rumah sakit juga kan. Malam Berarti sempat dibawa ke rumah sakit juga gitu bang? iya sempat dioperasi juga, setelah operasi dia pengen. Nah jadi malam tuh abang kan pengennya tuh abang jaga adik abang di rumah kan, karena dia sekolah kan. Cuman karena abang tuh ambil aja lah jaga sama ayah gitu kan. Ya abang yang jaga di rumah sakit gitu kan. Cuman anehnya tuh saat malam tuh abang kayak nggak bisa tidur. Jam 1 tuh bangun, jam 2 tuh bangun gitu kan. Karena kan ibu abang juga habis operasi kan. Karena operasinya tuh ibaratnya tuh ketika setelah dioperasi tuh kemungkinannya 2, lumpuh atau ya nggak ada gitu. Ya ketika dokter tuh ngatakan kayak gitu kan, abang mikir juga kalau dia lumpuh ya ibaratnya tuh kayak antara hidup dan tak hidup gitu kan, karena ya dia sulit juga gerak, dan ketika melakukan aktivitas sulit juga gitu kan. Itu yang mungkin abang terbayangkan kalau mana gitu, dan kalau nggak ada juga berat rasanya gitu kan. Makanya pilihannya nggak ada sebenarnya yang harus dipilih sebenarnya. Iya, Cuman mau nggak mau kita harus milih gitu kan, karena dilakukan tindakan operasi. Nah setelah malamnya tuh jam kalau nggak salah jam 4 ayah abang ini dipanggil sama sebelum subuh waktu itu nggak salah jam 3 berapa gitu. Ayah abang ini dipanggil sama dokternya kan, sama penjaga perawatnya, suruh masuk ke ruangan. Cuman abang nampak ketika ayah abang tuh dipanggil gitu kan, firasat abang udah aneh aja gitu. Kenapa dipanggil gitu kan? Ada 2 kemungkinan. Satu kondisi membaik, satu lagi kondisi memburuk gitu kan. Nah ketika Ku buka album biru penuh debu. ayah abang bilang kondisi ibu memburuk tuh, abang udah rasa optimis abang tuh udah menurun gitu. Semua gambar diri Dan sempat dilakukan ibaratnya tuh pemacu jantung gitu kan. Dan abang gantian masuk sama ayah abang karena abang gak kuat juga lihat ayah abang nangis gitu. Dan di saat itulah mungkin abang ucapkan la ilaha illallah my ibu abang. Dan itulah mungkin momen yang nggak bisa melupakan di saat akhir hayat dia. Alhamdulillah abang masih ada samping dia. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka Berarti bang Ahmed ini sosok udah yang kuat ya. Wah, dibilang kuat banget sih. Dan alhamdulillahnya masih bisa menemani ibu di saat masa-masa kritisnya. Dia akhirnya juga bisa lah. Apa ya, hal terakhir yang itu memang betul-betul dibutuhin gitu kan, dan di situ Bang Hamid bisa gitu untuk ngelakuin hal tersebut gitu. Dan jujur itu memang mana ya, ngelakuin itu berat banget karena nggak semua orang gitu bisa, nggak semua orang mampu gitu untuk
ada di posisi itu gitu. Kira-kira Bang, ada nggak sih nasihat dari Ibu Abang yang menjadi pedoman hidup Abang sampai sekarang? Tadi Abang bilang tadi awal itu jangan pernah sakitin orang. dunia, engkau yang paling aku cintai. Terus sholat jangan tinggal gitu, dan jangan pernah nyerah gitu. Karena ya abang karena bersaudara laki-laki kan, ya laki-laki harus kuat gitu kata ibu abang. Nah bang, spesial kan di momen Hari Ibu, itu kan peringatan ya, tapi momennya apa nih bang, hal yang mau abang sampaikan buat almarhum ibu abang, dan juga apa pesan yang ingin abang sampaikan kepada teman-teman staff semuanya untuk ibu mereka gitu, kayak gitu. Nah mungkin untuk pesannya ya teman-teman yang masih punya ibu, ya jangan sia-siakan beliau, karena ya ketika kalian ngerasa kehilangan yang nggak ada gunanya lagi rasa hidupnya gitu. Karena ya tujuan kita sukses apa sih, pengen bahagiakan orang tua kan. Benar. Cuman ketika dia nggak ada, apa sih mau tujuan kita lagi gitu. Ketika orang tua kita udah nggak ada, goals hidup kita kayak ngerasa nggak ada lagi gitu. Apa gunanya kita hidup gitu kan. Cuma kan kita harus terus jalan ke depan gitu. Dan kalau kita berlarut-larut juga ya sama aja kita kayak nggak terima dengan takdir Tuhan gitu. Dan mungkin ya di hari ibu mungkin teman-teman yang masih punya, ya kalau bisa teman-teman basuh buat karena abang di saat itu abang pengen rasanya, cuman abang kayak kita sebagai anak kadang-kadang rasa ya kayak sombong kali anak gitu kan. Cuman ya mungkin kalau bisa teman-teman basuh ya selagi ada kesempatan buat teman-teman gitu yang masih punya ibu. Dan juga ya kalau bisa jangan pernah melawan dengan omongannya, karena ya yang diomongannya itu ya pasti ibaratnya tuh kalau ibu tuh ya sebagai malaikat dari Tuhan gitu, yang ketika dia bicara tuh bisa jadi doa gitu. Makanya doa ibu waktu sholat tuh menjadi apa namanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang mungkin abang nggak bisa ngerasain saat ini, dan teman-teman masih punya ibu masih bisa ngerasain, masih bisa ngerawat, menjaga, dan jangan sia-siakan itu aja gitu. Karena penyesalan tuh datangnya emang di akhir gitu. Mungkin itu sih apa ya. Doa ibu sepanjang masa, ya. Apapun yang didoakan oleh seorang ibu itu baru benar-benar mereka tulus, dan doa ibu tuh salah satu doa yang cepat lah, yang langsung tembus, dan itu merupakan salah satu hal apa ya, yang kalau dibilang doa ibu tuh pastilah menjadi salah satu hal utama gitu kan yang kita butuhin. Tapi di satu sisi walaupun ibu kita udah nggak ada, tapi kitalah yang menggantinya gitu. Kitalah yang harus mengirimkan doa kepada dia. Kita yang menjadi kan dulu dia yang doain kita nih, tapi saya nggak ada, kitalah yang menjadi penggantinya gitu. Kita yang mendoakan, kita yang selalu ngirim al-fatihah untuk dia gitu. Karena hal tersebutlah gitu yang sekarang dapat membantu mereka gitu, membantu dia gitu di sana gitu. Jadi episode kali ini memang penuh haru banget ya Lia. Selama Mungkin teman-teman itulah tadi pesan-pesan dari Bang Ahmed kepada ibunya. Jangan lupa saksikan Set Talk Video episode ke-25
di YouTube @save_id. Sampai jumpa, saya Hikmah Suljari. Saya Nur Amalinate. Bersama dengan narasumber hebat Ahmed Astamesta. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru